Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan yang kami hormati guru kita bersama Ustaz Khairul Rafiqi. Kemudian juga yang kami muliakan guru-guru, kawan-kawan yang telah berhadir di majelis At-Taufiq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ya insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita terhadap kitab atau matan Aqidatul Awam, akidahnya orang-orang awam, ya, karena memang kita ini masih awam, ya. Kita anggap diri kita ini masih awam, kami juga masih awam, ya. Maka yang mudah-mudahan kita dengan baca kitab ini, ya, banyak hal-hal yang mungkin luput dari pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu tersebut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain itu juga kita mari sama-sama kita tingkatkan keimanan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi iman ini ada 70 lebih atau 60 lebih cabang, kata Rasulullah. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling afdal daripada iman itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang insyaallah akan kita bahas sebenarnya dalam Aqidatul Awam ini, bagaimana kita memahami kalimat la ilaha illallah ini. Ya, kita sering mengucapkan, yang mana mengucapkan saja itu memberikan dampak bagi diri kita, apalagi kalau kita benar-benar memahami kalimat ini, ya. Oleh karena itu ini yang insyaallah akan kita bahas di dalam pengajian ilmu tauhid. Sebelumnya kita di pertemuan yang lalu kita sudah membahas matan Aqidatul Awam, ya. Itu sudah sampai sifat Allah, ya, yang pertama sampai sifat nafsiyah, kemudian ada beberapa sifat salbiyah. Namun kami rasa memang pengajian yang lalu mungkin agak kurang efektif, ya. Mungkin kita ulang sedikit, boleh sana? Ya, kita ulang sedikit supaya lebih supaya lebih membekas, ya. Sebelumnya juga sama-sama kita baca dulu matanya, ya, untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Allah thumma as-salatu wassalamu sarmada ala an-nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Allah wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. فالله موجود قديم باقي
mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah, kita ulangi. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Allah, thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Allah, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah, ya. Pertama, kita selawat tadi sudah, ya, bahas selawat sudah. Kemudian masuk wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah, ya. Pertama kita membahas dulu pertama hukum. Di sini kan disebutkan ketahuilah bahwa akan kewajiban bermakrifah. Kewajiban makrifah apa? Min wajibil lillahi 'ishrina sifah. Kita bermakrifah terhadap yang wajib bagi Allah, yang mana itu ada 20 sifat, ya. Jadi ini ada 2 buah wajib, artinya ada 2 buah jenis hukum di sini. Nah, jangan dianggap wajib pertama sama dengan wajib kedua. Hukum itu kalau kita lihat itu ada dibagi para ulama kepada 3. Ada hukum syar'i, ya. Hukum syar'i ini adalah yang sandarannya syara'. Kemudian ada hukum akli. Hukum akli ini yang sandarannya akal. Kemudian ada satu lagi hukum adat, yang sandarannya adalah kebiasaan, kejadian yang berulang-ulang. Dan hukum itu sendiri adalah itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu, ya. Menetapkan sesuatu itu ada dengan sesuatu, ya, atau menafikan sesuatu itu dengan sesuatu juga. Misalnya hukum syara', kita menetapkan sesuatu itu wajib, sunnah, kemudian apalagi makruh, haram, mubah, itu dengan sesuatu. Sesuatunya apa? Syara', Al-Quran dan sunnah. Kemudian begitu juga kita menetapkan bahwa Allah itu tidak boleh tidak ada, artinya Allah itu wajib punya 20 sifat. Ya, ini sandarannya apa? Secara logika, secara akal. Kemudian juga ada secara adat, secara kebiasaan. Ketika orang makan, maka ada kenyang di situ. Nah, ini secara kebiasaan, karena memang secara sebiasa kita makan, kita akan timbul kekenyangan, ya. Namun perlu diperhatikan, ya, bahwa hukum adat ini bukanlah yang menjadikan, istilahnya sebab itu bukan yang menjadikan akibat. Pada hakikatnya yang menjadikan akibat itu adalah Allah. Kita makan, ada kenyang. Ya, pada hakikatnya yang membuat kenyang itu adalah Allah. Cuma karena kebiasaan berulang-ulang, maka kita katakan bahwa sebab kenyang itu adalah makan. Namun, ya, boleh tidak orang yang makan banyak tapi tidak kenyang-kenyang? Boleh. Ya, ada kejadiannya orang makan tapi nggak kenyang-kenyang. Ya, begitu juga misalnya kalau masukkan tangan ke api terbakar. Ini karena kebiasaan demikian. Secara hukum adat, hukum sebab akibat. Tapi boleh tidak secara akal kalau kita colok tangan itu ke dalam api tidak terbakar? Boleh. Ya, ada contoh kejadiannya, itu kejadian Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan apa? Bahwa sebab bukanlah yang menciptakan akibat, tapi yang menciptakan akibat itu adalah Allah. Nah, jadi hukum adat itu jangan kita anggap bahwa sebab ini yang menciptakan akibat, ini bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran. Nah, hukum akal, ya, hukum akal ini adalah hukum yang sandarannya akal. Artinya sesuatu itu kita anggap dia wajib ada, tidak boleh tidak ada. Itu secara akal. Nah, ini disebut dengan wajib. Kemudian ada sesuatu yang secara akal tidak mungkin ada, itu disebut dengan mustahil. Kemudian ada sesuatu yang secara akal, secara logika itu boleh ada, boleh tidak. Yang tidak mungkin tidak ada atau wajib itu contohnya adalah setiap adanya
bekas itu pasti menunjukkan ada yang membuat bekas. Ya, artinya apa? Setiap ciptaan itu menunjukkan ada yang menciptakan. Ini wajib secara akal. Ya, tidak mungkin istilahnya ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Kemudian ada yang mustahil ada. Ya, tidak mungkin dia itu ada. Misalnya apa? Bahwa Allah itu punya sekutu, butuh kepada partner. Ini mustahil. Tidak mungkin ada. Nanti kita jelaskan kenapa demikian nanti pembahasan selanjutnya. Kemudian ada yang jaiz, boleh ada, boleh tidak. Yang contohnya manusia ini. Ya, manusia ini ketika dia belum diciptakan, dia boleh saja ada, boleh saja tidak ada. Kalau Allah berkehendak ciptakan, dia ada. Kalau Allah berkehendak untuk tidak ciptakan, dia tidak ada. Ya. Jadi setiap makhluk ini jaiz, boleh ada, boleh tidak ada. Kemudian ada hukum syara'. Hukum syara' ini kalau jumhur mengatakan ada 5 hukum taklifi. Ada wajib, tadi kan wajib, sunnah atau mandub, ya. Kemudian ada makruh, kemudian ada haram, kemudian ada mubah. Ada 5. Kalau Imam Abu Hanifah itu bahkan sampai 7. Ya, ada fardu, ada wajib. Ya, kalau fardu ini yang perintahnya dengan dalil yang kuat, qat'i. Kalau wajib ini perintahnya dalilnya enggak terlalu kuat. Contohnya apa? Kalau dalam mazhab Hanafi itu dia kalau salat 5 waktu ini fardu. Kemudian ada salat witir, ini wajib. Makanya itu kalau kita lihat orang-orang Bangladesh itu, orang-orang India yang bermazhab Hanafi, setiap malam mereka salat witir. Karena itu wajib bagi mereka. Nah, kemudian ada yang makruh, ini terbagi kepada 2. Nanti ada yang makruh tahrim, ada makruh tanzih. Nah, ini hukum syara'. Hukum syar'i, sandarannya adalah syariat. Nah, ini ada 3 buah hukum di sini. Kemudian dikatakan di matan, ya, wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Wujub yang pertama ini hukum syara'. Ketahuilah ya bahwa wajib bagi kita untuk berma'rifah. Ma'rifah ini secara bahasa artinya mengenal. Wajib bagi kita untuk mengenal Allah. Ya. Artinya kalau kita mengenal Allah, kita memperoleh pahala. Kalau kita tidak berma'rifah, kita berdosa. Nah, wajib ini atas setiap mukallaf, orang yang sudah dibebankan hukum. Ya. Apa syarat mukallaf? Dikatakan oleh para ulama, syarat mukallaf itu ada 4. Yang pertama, dia akil, orang berakal. Orang gila dia enggak mukallaf, enggak dibebankan hukum. Maka dia enggak wajib bertauhid, enggak wajib berma'rifah, orang gila. Ya. Kemudian ada orang yang kedua adalah baligh. Ya, artinya dia sudah sampai ke masa bulughh, ya, sudah baligh. Kalau laki-laki itu tandanya mimpi disertai keluar cairan, ya. Perempuan itu haid. Nah, kalau sudah sampai usia yang demikian, maka dia sudah wajib berma'rifah. Kalau dia tidak berma'rifah, tidak mengenal Allah, tidak belajar akidah, maka dia berdosa. Kalau dia belajar, berpahala. Kemudian yang ketiga, balaghathud da'wah sahihah, sampai kepada dia dakwah yang benar tentang agama Islam. Maka itu kalau ada orang-orang yang tinggal misalnya di pedalaman hutan Indonesia misalnya, ya, atau di pedalaman hutan Amazon misalnya, enggak sampai kepada dia dakwah tentang ajaran Islam ini, nah, maka dia enggak wajib berma'rifah. Ya, dia enggak kenal Allah, dia enggak berdosa. Dia enggak salat, enggak puasa dan seterusnya, dia enggak berdosa. Ya. Jadi orang-orang yang tidak sampai kepadanya dakwah yang sahihah, atau sampai kepada dia ajaran tentang Islam tapi ajaran yang salah. Dikatakan Islam itu agama teroris, Islam ini agama yang begini begitu, ajarannya yang salah, maka dia juga tidak berdosa kalau dia salah dalam berma'rifah. Ya, tidak berma'rifah kepada Allah. Nah, ini syarat yang ketiga, ya. Oleh karena itu kalau kita lihat ada istilah para ulama itu ahlul fatrah, orang yang berada di masa kekosongan dakwah. Ya, di antara sesudah Nabi Isa, ya, tapi belum diutus Nabi Muhammad. Nabi Isa dengan masa dia dengan Nabi Isa itu jauh sekali, sehingga ajaran Nabi Isa ini sudah banyak dirubah. Kemudian Nabi Muhammad belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang ini disebut dengan ahlul fatrah.
Bagaimana hukum ahlul fatrah ini? Mereka karena tidak dibebankan hukum, maka nanti pada hari kiamat mereka selamat. Ya. Kalau kita insyaAllah sudah sampai dakwah sahihah. Ada Ustaz Khairul Rafiqi ya. Nggak ada istilah lagi saya yang masuk ahlul fatrah, nggak bisa lagi. Ya. Dan di situ juga termasuk di ahlul fatrah itu ada orang tuanya Rasulullah SAW itu ahlul fatrah. Oleh karena itu jumhur ulama mengatakan kedua-duanya itu masuk surga. Ya. Begitu juga dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah itu berpindah-pindah ya, dari sulbi-sulbi orang yang suci ke rahim-rahim ibu-ibu yang suci. Dan syirik itu najis, tidak suci. Maka tidak mungkin orang-orang tua Nabi itu, kakek neneknya sampai ke atas itu adalah orang-orang yang mensekutukan Allah. Itu orang-orang suci. Yang kalau di kitab Diyah Ulamin apa? Wa'bur ila asrari rabbi lam yazal yanquluni bainal khiyari musana. Ya kan? Dikatakan demikian. Bahwa di antara asrar daripada atau rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala itu adalah memindahkan Rasulullah itu ya. Ya. Dari orang-orang yang suci, orang-orang pilihan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat yang ketiga tadi, mukallaf adalah orang-orang yang sampai kepadanya dakwah. Kemudian yang keempat ada tambahan lagi yaitu salamatul hawas, ya, apa namanya? Selamat anggota tubuhnya. Maka orang-orang yang misalnya dia tidak punya kaki, dalam sholat itu tidak diwajibkan dia berdiri karena dia tidak punya kaki. Atau dia misalnya tidak punya lidah, maka dia tidak wajib bagi dia, gugur kewajiban bagi dia untuk mengucapkan kalimat syahadat karena tidak punya lidah. Tapi dia cukup meyakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hati dan memberikan isyarat bahwa dia sudah beriman. Nah, ini dia hukum bermakrifah tadi ya, wajib bagi setiap mukallaf, bagi orang-orang yang sudah dibebankan hukum ya. Ada empat syarat tadi untuk bermakrifah. Arti ma'rifah adalah mengenal disertai dengan keyakinan ya, disertai dengan keyakinan. Bukan hanya mengenal saja, tapi disertai dengan keyakinan. Kemudian keyakinan itu sesuai dengan kebenaran ya. Ada orang yang yakin tapi enggak sesuai kebenaran. Yakin adanya Allah, tapi yakinnya Allah itu memiliki anggota tubuh misalnya. Dan ini ya, Allah Maha Suci, Allah dari segala sifat-sifat makhluk ya, maka itu belum dikatakan bermakrifah ya. Jadi yakin dan yakinnya itu harus benar. Kemudian keyakinannya ini harus dibangun di atas dalil. Kalau ini sudah ditunaikan, maka dia sudah menunaikan kewajibannya bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam matan kitab yang lain, matan Kharidah Bahiyah dikatakan wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rifi. Wajib secara syara' 'alal mukallafi atas setiap orang yang sudah dibebankan hukum ya, ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rifi, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Maka kenalilah ya. Di dalam Al-Qur'an juga karena dikatakan ini wajib secara syara', maka sumbernya adalah Al-Qur'an. Mana perintah dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk bermakrifah? Di dalam Al-Quran dikatakan fa'alam annahu la ilaha illallah. Ada perintah di situ. Perintah untuk kita mengenal bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan perintah ini oleh para ulama ditarik kesimpulan ini hukumnya wajib. Nah, kemudian yang wajib itu apa? Ya, yang wajib itu apa? Wajib itu adalah mengenal Allah min wajibin lillahi 20 sifat. Untuk mengenal Allah melalui 20 sifat-sifatnya yang tidak mungkin tidak ada ya. Yang wajibin yang kedua ini ada secara akal, secara logika. Secara logika 20 sifat ini tidak mungkin tidak ada. Namun sebelum itu ya, perlu kita ketahui secara umum kita beriman kepada Allah. Ketika kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, itu secara umum adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan yang pantas bagi Allah.
yaliqu bihi. Karena ada yang menurut kita sempurna tapi nggak pantas bagi Allah. Misalnya manusia itu dia baru dikatakan mantap, sempurna kalau dia menggunakan akal. Nah, itu nggak pantas bagi Allah, karena Allah tidak butuh kepada akal, tidak butuh kepada alat, tidak butuh kepada lain selain dirinya. Ya, maka yang sempurna ini maksudnya yang sempurna yang pantas bagi Allah. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala terhindar, tersucikan dari segala sifat kekurangan. Yang kekurangan itu memang tidak pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara umum. Ya. Kemudian secara khusus baru dikatakan bahwa wajib bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala akan 20 sifat yang tidak mungkin tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, 20 sifat ini kemudian oleh para ulama dibagi kepada 4 macam. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah itu satu sifat yaitu wujud. Salbiyah itu ada 5 sifat: qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Kemudian ada ma'ani, ya, ada hayah, ilmun, qudrah, sama', basar, kalam, dan kemudian ada ma'nawiyah. Allah itu karena punya sifat ma'ani, maka turunannya Allah itu pasti bersifat ma'nawiyah, yaitu Allah yang maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha berkehendak, maha mendengar, maha melihat, maha berbicara. Nah, semua ini ada 20 sifat, ya. Dan 20 sifat ini disertai kita, selain kita meyakini 20 sifat ini, wajib juga kita meyakini bahwa semua sifat kesempurnaan itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu juga termasuk diantaranya Asmaul Husna, nama-nama Allah yang 99 nama itu juga merupakan sifat. Selain asma itu juga sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu dia. Dan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, ya, awwalu wajibin, kewajiban yang pertama alal mukallafi, atas seorang yang mukallaf adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi Ustaz Rafiqi beliau safari, ya, itu tentang tahsin Al-Quran. Nah, kita sebelum masuk tahsin Al-Quran itu harus beriman dulu sama yang menurunkan Al-Quran. Ya, maka itu sangat penting ilmu akidah ini, ya, karena furu' atau cabang-cabang dalam agama Islam ini dibangun di atas itu tadi, fondasi akidah tadi. Nah, kemudian dalam matan ini, ya, yang pertama dibahas oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi, ya, wa wajibun syar'an fa'lam bi gimana matanya tadi? Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifat. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Nah, dimulai oleh sahibul matan, ya, orang yang menulis matan, yaitu Syekh Ahmad Marzuki. Sifat yang pertama itu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah ada. Allah itu maha ada. Ya, secara akal tidak mungkin Allah itu tidak ada. Yang dikatakan sifat nafsiyah, nafsiyah ini maksudnya berasal dari kata-kata nafsun, ya, diri. Memang sifat bawaan diri Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mana secara logika tidak mungkin ada zat tapi tidak punya sifat ada. Ya, tidak mungkin kalau kita ada capek-capek ngomong ada, kita ngomong masjid Al-Abrar Lam Dingin begini bentuknya begitu, terus kita bilang sifatnya tidak ada, kan tidak mungkin. Ya, kalau kita sudah sebutkan dia begini begitu, pasti sifatnya ada. Nah, ini sifat yang pertama adalah sifat ada, yaitu sifat yang sifat nafsiyah bidzatihi ta'ala la taqbalul intifa' azalan. Sifat nafsiyah yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mungkin tidak ada. Ini sifat makna daripada sifat wujud. Kemudian dalil Allah itu bersifat wujud apa? Banyak sekali dalam Al-Quran, itu banyak sekali. Ketika disebutkan lafaz Allah, maka langsung itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ya, dikatakan di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Dia,
yang maha hidup dan maha tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Otomatis ketika sudah dikatakan demikian, Allah itu ada. Qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa adanya Allah, memiliki sifat begini dan begitu, itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ini dalil naqlinya, dalil secara Al-Quran dan sunnahnya, ya. Dalil melalui periwayatan. Kemudian ada secara logika, masuk akal enggak Allah itu ada. Nah, ini dalil akalnya. Dan dalil akal atau dalil logika bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, yaitu adalah alam semesta ini. Kita ini sebagai dalil Allah itu ada. Kok bisa? Ya. Kita ketahui bahwa alam ini, ya, ada manusia, ada segala macam bentuk makhluk yang ada di dalam alam ini punya dua sifat. Pertama, sifat berbeda-beda. Kadang pertama dia kecil, kemudian jadi besar. Ya, ada siang, ada malam, berubah-ubah. Ada daun yang warnanya hijau, ada daun yang warnanya kuning, ya. Ada bunga yang warnanya seperti ini, ada hewan yang bentuknya seperti ini, ada hewan bentuknya seperti itu. Ya, ini sifat makhluk, sifat alam. Kemudian ada yang ada kemudian menjadi tidak ada, ya, berawal dari tidak ada menjadi ada. Ya, ini ada perubahan. Ada perubahan, ada sifat yang berbeda-beda pada alam semesta ini, ya. Dan ini menunjukkan bahwa alam ini hadis, ada setelah tidak ada. Nah, atau bisa disebut dengan bahasa kita makhluk, diciptakan. Alam ini adalah sesuatu yang diciptakan. Nah, setiap yang diciptakan pasti ada penciptanya. Nah, ini dalil secara logika. Dan penciptanya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah dikisahkan dalam kisah Abu Hanifah, ya, ada sekelompok orang orang ateis, orang mulhid, orang ingkar kepada adanya Allah, datang kepada Abu Hanifah menanyakan dalil adanya Allah. Kemudian Abu Hanifah memberikan contoh, mungkin sudah kita sebutkan di 2 minggu yang lalu. Contohnya ada kapal barang, kapal tanker, ya. Kapal itu barangnya terisi sendiri, kemudian kapalnya berjalan sendiri sampai ke tempat tujuan, barangnya turun sendiri. Nah, Abu Hanifah tanya sama orang ateis tadi, menurut kalian apa yang bisa kalian tangkap dari perkataan saya? Orang ateis itu bilang apa? Ini perkataan seperti ini nggak mungkin orang yang berakal bicara seperti ini. Pasti orang yang gila yang bicara seperti ini. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah karena beliau sangat cerdas menganalogikan. Ya, begitu juga dengan alam semesta ini. Ya, alam semesta ini ada siang, ada malam, ada manusia yang berbeda-beda bentuknya, ya. Padahal sama-sama manusia. Kemudian ada tanah, ada tumbuhan yang beda-beda bentuknya, padahal sama-sama tumbuhan. Kemudian dari tumbuhan itu dimakan sama ini, hasilnya beda, dimakan sama itu, hasilnya beda. Ya, padahal sama-sama sumbernya. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kalau kita melihat kapal saja nggak mungkin jalan sendiri, apalagi alam yang besar ini nggak mungkin dia jalan sendiri. Pasti ada mudabbirnya, ada yang mengaturnya. Nah, ini dalil adanya Allah. Imam Asy-Syafi'i bilang ada selembar daun beri, ya, at-tut, ya. Ada selembar daun beri ini dimakan oleh ulat jadi benang sutra, ya. Dimakan oleh lebah jadi madu. Dimakan oleh kambing, lembu, ya, unta dan seterusnya, akhirnya yang keluar kotoran, ya. Dimakan sama rusa, ya, tiba, ya. Dari kelenjar rusa itu bisa menghasilkan kasturi, ya. Jadi yang mana itu semua bersumber dari daun itu tadi, daun beri tadi, satu jenis tadi. Nggak mungkin hasilnya itu bisa beda-beda kalau nggak ada yang membeda-bedakan. Kalau nggak ada yang mengkhususkan ini, nanti kalau dia makan ini jadinya ini, makan itu jadinya itu, nggak mungkin, ya. Karena kalau ada orang naturalis, ya, menganggap bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Cuma nanti timbul pertanyaan, misalnya dikatakan alam semesta ini bersumber dari sebuah ledakan besar. Nanti timbul pertanyaan, ledakan besar itu oke, itu sebab pertamanya. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kalau sains menunjukkan itu lebih berat ke ada, boleh. Kita anggap saja itu ada ledakannya. Cuma dari ledakan besar itu kenapa timbul
pohon misalnya seperti ini satu, ya, pohonnya seperti itu satu, beda-beda. Kemudian apakah dari ledakan itu muncul sendiri kambing, lembu, manusia? Kemudian manusia itu dari satu bapak satu ibu, kenapa mukanya sekarang sudah beda-beda? Ya. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu, daun-daun itu kenapa bentuknya ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang kayak jari, ya, lagi urubi, ya, dan seterusnya. Kenapa bisa berbeda-beda itu? Ini semua alam semesta ini memberikan kita dalil secara akal bahwa ada satu zat yang menciptakan. Dan itu nanti dijelaskan karena akal kita cuma sampai ke situ saja. Ya, akal kita cuma sampai ke situ saja. Maka itu akal ini butuh kepada yang namanya wahyu. Sampailah wahyu disampaikan oleh Rasulullah bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua sepakat, bahkan termasuk para filosof sepakat bahwa tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ada yang menciptakan. Cuma mereka cuma sampai situ saja. Ya. Kalau kita alhamdulillah sampai dakwah Nabi Muhammad SAW, dia menjelaskan, yang mengarahkan kebingungan akal kita ini, siapa yang menciptakan, siapa yang menciptakan. Datang Nabi Muhammad mengatakan bahwa itulah yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil sifat wujud. Dan ini kita cukupkan saja di sini malam ini, ya. Karena kita ini MSG, ya. Takutnya nanti kalau sudah terlalu banyak nggak MSG lagi, ya, nggak santai lagi, nggak ada micin lagi, ya. Baik, terima kasih, ya. Mungkin ada pertanyaan atau nggak ada, ya? Visual, oke. Okay. Nah, ya silakan, Ustaz Ali. Ini sedikit aja. Misalkan gini, tiba-tiba dalam hati kita berpikirkan bahwasanya kita bisa merasakan bahwa Allah itu berbentuk misalkan seperti cahaya, maka itu kita berdosa. Ya, itu nanti akan kita bahas di sifat al-mukhalafah lil hawadits, ya, berbeda dengan makhluk. Perlu kita yakini tadi, ya, wajib kita yakin dengan seyakin-yakinnya dan dibangun di atas dalil, ya. Nah, kalau nggak dibangun di atas dalil berarti itu taklid. Dan orang taklid ini imannya diperdebatkan oleh para ulama. Ya, walaupun dia jumhur mengatakan dia beriman, tapi dia berdosa karena tidak menunaikan kewajiban tadi, kewajiban bermakrifah. Ya. Jadi kalau seandainya terlintas tadi di pikiran kita Allah ini berbentuk, Allah ini punya itu, ya itu memang waswasah dari syaitan. Ya. Syaitan ingin menjerumuskan kita kepada kesesatan. Ya, sehingga kita di antara kesesatan itu adalah kesesatan dalam mengenal siapa yang menciptakan kita, siapa yang kita sembah. Nah, caranya bagaimana? Dia buatlah gambaran-gambaran dalam pikiran kita bahwa Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau memang ada seperti itu, segeralah beristighfar, segeralah mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan yakini bahwa itu bukan Allah. Yakini bahwa itu bukan Allah. Ya, para ulama mengatakan bahwa kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Setiap yang terlintas di kepala kita, Allah begini, Allah begitu, ketahuilah fallahu bi khilafi dzalik. Allah itu berbeda dari yang terlintas itu. Ya. Nah, nanti karena yang terlintas di kepala kita ini, ya, adalah hasil tangkapan panca indera. Dan hasil tangkapan panca indera itu adalah makhluk. Ya, karena Allah nggak mampu dijangkau oleh panca indera kita. Ya, alhamdulillah sampai ada minuman enak, kan? Ya, jadi begitu Ustaz Ali, mudah-mudahan dapat tercerahkan dengan jawaban ini. Ya. Oke, mungkin itu saja. Ya, kami kembalikan mic kepada Ustaz Khairul Rafiqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.